Surabaya, 2011. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, ada satu warung bakso yang tak pernah sepi pembeli, bahkan ketika hujan mengguyur atau saat kota dilanda krisis. Warung itu kecil, hanya beratap seng dan berdinding triplek, tapi antrian di depannya bisa membuat warung sebelah tutup lebih cepat karena iri. Bakso Bu Legi, begitu papan nama tuanya yang mulai pudar, digantung di tiang kayu dengan cat merah menyala. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan warung itu berdiri, tapi orang-orang bilang, rasanya tidak pernah berubah. Kuah yang sedap, gurih, dan bikin ketagihan. Hampir semua yang sudah mencobanya akan ketagihan, kecuali Dani. Dani adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik di salah satu kampus swasta. Ia bukan orang Surabaya asli. Pindah dari Malang karena kuliah, dan sejak awal, ada sesuatu dari warung itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pertama kali dia diajak makan di sana oleh temannya, Rio, perutnya langsung mulas setelah beberapa sendok. Tapi bukan hanya karena baksonya. Ada rasa logam aneh di lidahnya, samar seperti bau amis besi. Tapi ketika dia bilang ke Rio, temannya hanya tertawa. Kamu aja yang gak doyan. Ini bakso legendaris bro. Ada yang dari Gresik rela naik motor sejam cuma buat makan di sini loh. Dani diam. Tapi sejak itu, dia mulai penasaran. Suatu malam, Dani memutuskan untuk datang sendiri ke warung Bu Legi. Ia duduk di pojokan, membawa kamera kecil dan voice recorder, pura-pura seperti pelanggan biasa memesan bakso dan minuman, tapi akhirnya tak ia makan sesendok pun. Bu Legi, wanita tua dengan kerudung lusuh dan suara serak berat, melayani dengan ramah. Tapi ada satu hal yang Dani perhatikan. Setiap panci kuah bakso yang habis, Bu Legi tak pernah merebus ulang di depan pelanggan. Ia masuk ke dalam bilik kecil di belakang warung, dan kembali 5 menit kemudian dengan panci yang baru, selalu tertutup rapat. Dan lebih aneh lagi, malam itu, Dani melihat sesuatu. Saat seorang bocah lelaki berlari ke belakang warung untuk buang air kecil, dia tiba-tiba berteriak dan kembali sambil menangis. Orang tuanya menyangka itu cuma kecelakaan biasa, tapi Dani sempat menatap bocah itu. Matanya merah, dan tubuhnya menggigil ketakutan. Ada pocong di belakang, mukanya jelek, ilerannya jatuh ke ember. Dani langsung menoleh. Tapi Bu Legi lebih cepat. Ia menghampiri sang ibu dan menenangkan bocah itu sambil tersenyum. Senyum yang terasa tidak pada tempatnya. Senyum yang menyimpan sesuatu. Dani tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata si bocah terus terngiang di kepalanya. Iler pocong jatuh ke ember. Itu bukan sekadar hayalan anak kecil. Ada sesuatu yang janggal di warung Bu Legi, dan Dani yakin instingnya tidak salah. 3 hari kemudian, Dani kembali ke warung, kali ini tidak sendiri. Ia membawa Mira, teman seangkatannya di jurusan jurnalistik yang dikenal nekat dan suka ikut investigasi. Mira sempat tertawa saat mendengar cerita tentang iler pocong. Tapi matanya berubah serius ketika Dani menunjukkan foto yang ia ambil malam sebelumnya. Foto itu buram, tapi jika diperbesar, terlihat sesosok bayangan putih di belakang bilik warung. Tingginya hampir 2 meter. Kepalanya dibalut kain kafan dengan simpul kusut. Tidak ada mata. Hanya bayangan gelap di wajahnya dan titik-titik kilap seperti lendir, mengalir dari ujung dagu. Kalau ini bukan efek kamera, kita harus cari tahu, gumam Mira. Mereka memutuskan menyelidiki malam itu. Mira membawa handycam kecil dan alat perekam suara. Mereka menyamar sebagai pelanggan biasa dan duduk paling dekat ke arah belakang warung. Suasananya ramai, seperti biasa. Dani dan Mira ikut mengantre seperti pelanggan lainnya, agar tak menarik perhatian. 2 porsi bakso urat, tambah tahu goreng, kata Dani sambil menahan rasa mualnya. Minumnya es teh 2 ya Bu, timpal Mira dengan senyum sopan. Bu Legi hanya mengangguk dan mencatat tanpa banyak bicara. Tatapannya sempat menyapu wajah Mira dengan tajam, tapi hanya sebentar. Lalu ia kembali menunduk. Tangannya cekatan menyiapkan mangkuk. Tak butuh waktu lama hingga 2 mangkuk bakso disajikan di meja mereka. Kuahnya mengepul, mengeluarkan aroma yang sangat menggoda. Tapi Dani tak berselera. Ia menahan diri untuk tidak memakan lebih dari 1 sendok kuah, cukup untuk pura-pura menikmati. Mira menyendok sedikit tahu goreng, mengunyah dengan ragu, lalu menyesap kuahnya. Ia berbisik pelan. Aku ngerti sekarang kenapa orang-orang ketagihan. Rasanya aneh. Tapi memang gurihnya bukan gurih biasa.
Dani hanya mengangguk, lalu mengalihkan pandangan ke bilik belakang. Ia tahu, rasa, gurih, itu punya harga yang sangat mahal. Suasananya ramai, seperti biasa. Tapi Dani bisa mencium aroma yang tidak biasa. Bukan bau bakso, bukan juga bau daging, tapi amis. Aneh, tidak ada pelanggan lain yang mengeluh. Mira mengaktifkan perekam suara dan mengarahkan kamera diam-diam ke arah bilik belakang. Mereka menunggu. Jam menunjukkan pukul 21.17 ketika sesuatu terjadi. Seorang karyawan warung tampak tergesa-gesa masuk ke bilik belakang sambil membawa ember kosong. Tapi yang membuat Dani tercekat adalah, ia keluar membawa ember berisi cairan putih kekuningan berlendir, seperti lendir ingus yang kental atau iler. "Astaga, kamu lihat itu?" bisik Mira. Dani hanya mengangguk, tubuhnya kaku. Ia mengambil foto cepat dari balik tasnya. Dan saat itulah, sesuatu muncul di layar kamera Mira. Hanya 1 detik, sekelebat, tapi cukup jelas. Sesosok bayangan putih berdiri di belakang karyawan itu, menunduk, dan dari mulutnya meneteskan sesuatu ke ember yang dibawa karyawan itu. Mira menjatuhkan handycamnya. Itu nyata, dan itu pocong. Malam itu, mereka pulang tergesa-gesa. Tapi Dani tak bisa diam. Ia menghubungi seorang dosen tua yang dikenal gemar membahas dunia mistis dan urban legend, Pak Dirga. Begitu Dani menjelaskan soal iler pocong, Pak Dirga terdiam lama. Lalu berkata, "Dulu, ada ilmu hitam bernama penglaris iler pocong. Pocong yang digunakan bukan pocong sembarangan. Biasanya korban pesugihan, arwah penasaran yang terikat kontrak. Ilernya dipercaya bisa membuat rasa makanan jadi lebih gurih dan bikin orang kecanduan. Tapi ada syaratnya." "Apa?" "Pocong itu harus tetap diberi makan dengan nyawa manusia." Dani dan Mira saling pandang. Wajah mereka pucat. "Kita harus hentikan ini sebelum ada korban," ucap Dani dengan suara bergetar. 2 hari setelah kunjungan mereka ke warung Bulegi, Mira jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi lalu disusul muntah-muntah dan mimpi buruk yang sama berulang setiap malam. Ia berdiri di dapur gelap, sendirian, lalu tiba-tiba sebuah wajah membusuk menyembul dari ember, dengan iler putih kekuningan mengalir keluar dari mulutnya. Dani mulai panik. Ia tidak yakin apakah itu hanya efek sugesti, atau memang Mira telah menjadi target. Handycam yang mereka bawa pun rusak, bukan pecah, tapi semua file di dalamnya hilang. Terganti oleh satu video berdurasi 11 detik yang hanya menampilkan wajah Bulegi dalam gelap, menatap ke kamera, tanpa berkedip. Tak ada suara. Hanya dengungan samar, seperti orang melafalkan mantra. "Ini bukan kebetulan, dan dia tahu kita menyelidik," ujar Mira dengan suara serak dari tempat tidurnya. Dani memutuskan, sudah cukup. Dia harus tahu kebenaran sampai ke akar. Ia kembali menemui Pak Dirga, yang akhirnya bersedia memperkenalkan Dani kepada seorang dukun tua, Mbah Ranu, yang dulu pernah menangani kasus penglaris serupa di Madura. Di rumah reotnya di tepi hutan kota, Mbah Ranu membakar kemenyan dan mengoleskan minyak ke pelipis Dani. Penglaris yang digunakan Bulegi bukan hanya iler pocong biasa, katanya lirih. Ia mengikat arwah pocong dari korban pesugihan yang dulu mati tergantung di pasar tahun 1999. Pocong itu punya dendam, dan kini dia menuntut tumbal. Dani menggigil, lalu bagaimana menghentikannya? Mbah Ranu memberinya sebuah kantong kecil berisi serbuk hitam dan sehelai benang merah. Ia diminta untuk menaburkan serbuk itu di panci kuah warung, dan menyelipkan benang merah di kaki pocong jika berhasil melihatnya secara langsung. Itu adalah cara memutus ikatan. Tapi ingat, pocongnya akan tahu. Kalau kamu gagal, kamu akan menggantikan posisi dia. Malam itu juga, Dani kembali ke warung Bulegi. Sendirian. Ia datang sebagai pembeli terakhir, tepat sebelum tutup. Warung sepi, hanya satu kursi yang masih diduduki seorang bapak tua yang tampak setengah tertidur. Dani memesan 1 porsi bakso, pura-pura memotret untuk review makanan, sambil diam-diam menyelipkan kamera kecil di balik jaketnya. Ketika Bulegi masuk ke bilik belakang, seperti biasa, Dani berdiri cepat, mengendap-endap ke dapur, dan melihat pocong itu berdiri tepat di atas panci kuah yang terbuka. Tubuhnya membusuk,
kain kafan basah oleh lendir. Mulutnya menganga, iler panjang menjuntai, jatuh setetes demi setetes ke dalam kuah panas yang mendidih. Dan matanya menoleh ke Dani. Dani membeku, tapi tangan kanannya bergerak cepat, menaburkan serbuk hitam ke dalam panci. Pocong itu mengerang. Tubuhnya bergetar hebat. Tapi belum selesai. Dani harus menyelipkan benang merah. Dia tahu waktunya sedikit. Ia merunduk, menyelinap di balik meja, mendekat, dan ketika ia menyentuh kaki pocong itu, cetak! Seseorang menarik leher bajunya. Dani terhempas ke belakang, dan di hadapannya berdiri Bu Legi. "Kamu pikir kamu siapa, hah? Berani ganggu dagangan saya?" Wajahnya kini tampak seperti bukan manusia. Keriputnya kaku, matanya merah penuh garis hitam, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. Dani terkapar di lantai dapur, tubuhnya gemetar. Mulutnya penuh darah akibat terbentur kayu meja saat ditarik Bu Legi. Wanita tua itu kini berdiri di atasnya. Tubuhnya membungkuk seperti binatang buas, napasnya kasar dan panas, seperti berasal dari dalam bara. "Kamu pikir aku bisa bertahan 20 tahun jualan cuma pakai bumbu dapur biasa?" serunya. "Orang-orang makan bakso saya bukan karena enak, tapi karena mereka tak bisa hidup tanpanya." Di belakangnya, pocong itu masih berdiri, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang semula tumpul dan tak ekspresif kini tampak ketakutan. Dani sadar, serbuk hitam tadi mulai bekerja. Pocong itu seperti makhluk yang kehilangan tuannya, terikat tapi mulai bebas. Tapi belum sepenuhnya. Tangan Dani meraba kantong celana. Benang merah masih ada. Tapi Bu Legi tak membiarkannya bergerak. "Kamu terlalu banyak tahu, anak muda," ucapnya sembari mengangkat pisau daging dari meja dapur. "Kamu akan jadi tumbal berikutnya." Sebelum pisau itu menyentuh kulitnya, suara keras menggema dari luar warung. Duar. Pintu depan ditendang. Mira muncul, masih pucat tapi membawa botol berisi air hitam keunguan yang ia dapat dari Mbah Ranu. "Mundur, Bu Legi. Ini air dari tanah pekuburan pesugihanmu sendiri," teriaknya. Bu Legi menoleh, dan dalam sekejap, Mira melempar air itu ke tubuh wanita tua itu. Jeritan melengking membelah malam. Kulit Bu Legi melepuh, gosong seperti terbakar dari dalam. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya mengejang sambil mengeluarkan busa hitam dari mulutnya. Saat itulah, pocong itu menoleh pada Dani. Tak lagi marah, tak lagi buas, hanya kosong. Dani tahu ini kesempatannya. Ia merangkak cepat, menyentuhkan benang merah ke pergelangan kaki pocong yang basah oleh iler. Sejenak, semuanya diam. Lalu, terdengar suara letusan pelan, seperti tulang patah, dan tubuh pocong itu roboh, membusuk dalam hitungan detik, seperti dibakar oleh waktu. Kafan putihnya menghitam, hancur menjadi debu yang terseret angin malam. Bu Legi mengerang. Mulutnya memaki dalam bahasa yang Dani tak mengerti. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kulitnya telah melepuh dan hancur seperti arang. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Ia hidup, tapi tak lagi bisa bicara, bergerak, atau berpikir. Terjebak dalam tubuh sendiri. Hukuman sempurna bagi seorang pelaku pesugihan. Pagi harinya, warung Bu Legi dipasangi garis polisi. Berita menyebar, seorang wanita tua ditemukan dalam kondisi aneh dan tak bisa bicara di dapur warungnya. Polisi mengira ia tersengat listrik, tapi tak ada kabel terbuka. Tak ada luka bakar. Tidak ada yang tahu soal pocong. Tidak ada yang percaya tentang iler dalam kuah. Kecuali Dani dan Mira. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Warung Bu Legi kini kosong dan ditutup rapat. Papan namanya copot. Hanya menyisakan bekas paku berkarat dan noda cat merah yang luntur karena hujan. Tak ada lagi antrean. Tak ada lagi aroma kuah bakso yang menguar dari balik dinding seng tua itu. Bu Legi masih hidup. Dirawat di rumah sakit jiwa dalam keadaan vegetatif. Tubuhnya bernapas, tapi jiwanya hilang entah kemana. Tak ada keluarga yang mengakuinya. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan perawat pun sering meminta pindah shift jika harus menjaga malam di ruangannya. Mira perlahan pulih, meski tak sepenuhnya. Kadang ia masih bermimpi melihat ember yang penuh iler. Kadang ia mendengar suara berbisik dari dapur meskipun sedang di kamar kos. Tapi ia belajar untuk berdamai, meski tidak melupakan. Dani,
Tak seberuntung itu. Laporan investigasi yang ia buat memang menjadi viral di kalangan komunitas jurnalistik kampus, dan bahkan sempat ditawari oleh media horor online. Tapi Dani menolak mempublikasikannya lebih luas. Alasannya sederhana. Terlalu banyak yang ingin tahu. Dan aku takut rasa penasaran itu justru membuka pintu yang seharusnya sudah tertutup. Namun, sejak malam pengusiran itu, Dani mulai kehilangan selera makan. Semua makanan terasa hambar. Gurih bukan lagi gurih. Pedas tak lagi pedas. Lidahnya seperti mati rasa. Sampai suatu malam, dalam keadaan lapar yang menyiksa, Dani bermimpi duduk sendirian di warung kosong. Di hadapannya, semangkuk bakso panas mengepul, kuahnya bening kekuningan, dan di permukaannya mengambang setetes lendir putih mengilap. Makanlah dan... Bisik suara yang tak kasat mata. Ia terbangun dengan peluh dingin, dan rasa lapar yang begitu nyata. Di dapur, tak ada apa-apa kecuali mie instan. Tapi saat ia memasaknya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Air kuahnya mulai berubah warna.